Aku tidak tahu situs mana kalian tonton video ini. Jika saya gagal memahami cerita yang terpendam di manual Solo Leveling, silahkan komen di bawah. Saya yakin kebanyakan orang baca judulnya tanpa menonton videonya lebih dulu. Jadi saya sampaikan itu terlebih dulu ya. Saya berharap semua orang yang menonton video ini sudah membaca Solo Leveling. Saya benci harus menjelaskan, tapi kalau mau mendengarkan sinopsis saya, oke. Solo Leveling adalah serial komik webtoon yang dibuat di Korea, tempat para penggemar K-pop memuja Tuhan mereka, BTS, yang dikendalikan oleh Kim Jong-un. Ceritanya bukan sesuatu yang baru. Anda tidak mengharapkan Albert Einstein bangkit dari liang kubur cuma membuat Solo Leveling. Tidak, melainkan cuma cerita dunia paralel seperti game, dan tokoh utama yang lemah berubah menjadi tokoh overpowered. Dan tidak cuma overpowered, tapi juga misterius. Tidak ada orang yang tahu kalau dia adalah orang yang kuat. Makanya jika Anda cewek, tiap kali ngeliat CMC, daerah kewanitaan kalian jadi basah. Makanya saya sarankan untuk menyediakan celana dalam yang baru sebelum membaca Solo Leveling. Terima kasih, sudah saya peringatkan. Intinya, apa itu Solo Leveling? Jawabannya adalah pemeran utamanya, Kaneki, sebelum menjadi wibu psikontol. Power systemnya diambil dari serial Sword Art Online. Beberapa konsep dicuri dari serial One Punch Man dan Hunter x Hunter. Kalau tahu maksudku. Setelah itu kamu gabungkan dengan sedikit bumbu penyedap, maka Anda akan mendapat MC yang sangat keren dan kuat. Ditambah, lihat betapa misteriusnya dia. Sumpah, kalau gua cewek, gua gak keberatan menampung anaknya. Bahkan saya tidak keberatan memelihara anaknya tanpa bantuan si MC. Dan seperti itu saja. Selamat, kau telah tahu semua cerita Solo Leveling. Tentunya dengan kekuatan sinopsis saya yang sangat hebat. Jangan tanpa basa-basi dan mudah diingat. Hal pertama yang harus kulakukan agar kesan kalian tentang Solo Leveling berubah atau tidak berubah, mungkin saja tidak mengubah pola pikir Anda karena video YouTube yang hampir tidak punya subscriber ini tidak bermakna apa-apa. Kan kita tidak tahu. Hal pertama adalah kita harus mengetahui rumus atau formula Solo Leveling bekerja sebagai manhwa atau komik. Kalau aku harus menjelaskan ceritanya, hal pertama adalah Solo Leveling punya main story, dan yang kedua adalah training arc. Kedua poin ini sangat penting, karena kedua ini adalah cara kerja Solo Leveling untuk menceritakan suatu kisah, dan juga mengatasi beberapa kekurangan yang ada dalam membuat tokoh karakter overpower. Bayangkan kalau kamu mau membuat cerita tentang seseorang yang dipandang rendah, tapi kenyataannya dia adalah orang yang lebih tinggi derajatnya daripada yang menghina, karena dia lebih kuat dan punya kekuatan yang mampu mengalahkan boss dungeon dengan sekali pukul. Kamu pasti akan kesulitan untuk membuat adegan aksi atau membuat intensi ketika kedua belah pihak saling bertarung. Tapi kalau MC-nya overpowered, kenapa harus khawatir? Mau atau tidak mau, kamu akan membuat pembaca punya mentalitas seperti itu. Adegan aksi tanpa alasan sama sekali tidak bermakna apa-apa. Apalagi kalau ujung-ujungnya si MC bakalan menang. Kau tidak akan punya banyak materi membuat cerita yang menarik dari itu. Atau kamu mau pergi ke jalur Sword Art Online, di mana si MC dipakai buat self-insert biar si pembaca merasa dia adalah tokoh utama di cerita ini. Ayolah, kita sudah punya banyak tokoh-tokoh seperti itu. Dan untung Solo Leveling tidak pergi ke rute itu. Paling tidak, itulah paling saya syukurkan. Ya, setelah saya menghisap para kontol penggemar Solo Leveling, saya rasa sudah waktunya saya memberikan opini saya. Ingat formula yang saya bilang sebelumnya. Ini bukan berarti Solo Leveling itu sampah, karena sudah tahu bagaimana cerita Solo Leveling itu berjalan. Tentunya guna rumus cerita tersebut digunakan biar tidak kacau ceritanya dan alurnya lebih terorganisir. Jadi kalau Solo Leveling itu sepertinya mudah diprediksi, saya rasa itu adalah hal positif karena ceritanya tidak berhamburan lah. Tapi lagi, semua cerita memang begitu. Pertama awal, lalu isi, lalu akhir. Semua cerita pasti seperti itu. Jadi, maaf itu terlalu bermakna banyak. Dan juga saya mulai merasa komik ini terlalu virtuous. Saya merasa jengkel karena itu, sumpah. Rasanya tiap kali melihat Solo Leveling, seseorang menggosokkan belahan kontolnya di wajahku. Dan lihat betapa kerennya si tokoh utamanya, Bong. Keren gak? Iya, keren. Keren sekali lo bangsat. Gue gak perlu tahu. Tapi hey, ini bekerja. Jadi autornya ingin pembaca untuk berpikir si MC keren, misterius, dan badass. Dan melihat reaksi pembacanya, saya rasa autornya mendapatkan apa yang ia inginkan. Berarti si autor melakukan tugasnya dengan baik. Jadi saya tidak terlalu bisa komplain soal itu. Jujur saya merasa lucu, tapi tidak apa-apa lah. Saya rasa itu adalah salah satu karisma dari Solo Leveling. Bukan soal menggosokkan belahan kontolnya ke wajahku, itu bukan itu. Karakter tokoh kuat dan misterius yang keren. Itulah karisma dari Solo Leveling, yang main focus dari manhwa ini. Jadi ya gak apa-apa lah, lanjutkan. Baiklah, itu baru masalah saya dengan tokoh utamanya.
Dan saya belum bicara soal bagaimana si MC menjadi wibu psikopat dalam satu chapter. Tidak ada yang salah soal itu, saya cuma sadar saat membaca lagi chapter pertama, seperti episode pertama dari Sword Art Online. Setelah itu kita mendapat parodi latihan Saitama dan bangkitlah karakter utama kita. Sekarang mari kita membahas karakter development-nya. Karakter development sangatlah cepat, sedangkan karakter sampingan tidak ada tokoh yang menurutku menarik. Mereka semuanya ditentukan oleh sesuatu, misal cewek yang tidak sanggup mencium bau orang lemah, dan ya seluruh kepribadiannya cuma cewek yang tidak suka bau orang lemah, dan sisa tokohnya cuma sebagai saksi kekuatan si tokoh utama Yamaha Esa. Ya, saya tahu tokoh sampingannya mengecewakan, tidak sebagus One Punch Man, tapi kita tidak membandingkan anime lain sekarang ini ya. Paling tidak sekarang. Terus kenapa aku ungkit? Ya karena saya berfirasat autornya ingin membangun karakter sebagai pengganti aksi di main story, tapi tidak bekerja karena autornya masih bersandang ke karakter traits. Jika kamu tokoh jahat, maka kamu jahat ya karena kamu jahat. Tidak ada alasan dibalik itu. Dan itu sangat terlihat di Camera End Arc. Saya harap Anda pernah menonton Hunter x Hunter, karena ending season Solo Leveling adalah Camera End Arc yang diinspirasi oleh Hunter x Hunter. Alasan kenapa Hunter x Hunter Camera End Arc sangat spesial adalah di mana protagonis dan antagonis tidak pernah bertemu, melainkan mencerminkan perkembangan mereka dalam satu arc. Si antagonis awalnya monster dan sekarang mulai lebih manusiawi, sedangkan protagonis adalah manusia yang mulai berubah menjadi monster. Melihat protagonis anime shonen berada dalam depresi, biasanya tokoh anime shonen selalu ceria. Makanya saat saya melihat tokoh utamanya jadi seperti itu, saya merasa tidak nyaman. Dan itulah membuat Camera End Arc sangat spesial. Sedangkan Solo Leveling mencoba melakukan hal itu karena protagonisnya adalah Katao, tokoh Eiji. Makanya saat dia membunuh orang, gue sebagai pembaca merasa tidak spesial karena Katao, alasan yang jelas. Makanya saat ada orang jahat yang kuat membuli orang yang lemah, lalu si protagonis mengancam membunuh atau entahlah melakukan apa saja untuk kebenaran, saya sama sekali tidak merasa apa-apa. Makanya saat pertarungan terakhir melawan bos besar semut, sebagai sang pahlawannya datang, dia cuma datang ke sana seperti, hey lihat betapa effortlessnya saya mengalahkan musuh yang tidak bisa kalian kalahkan. Ya, saya rasa itu sinopsisnya bagus mengatakan bagaimana Camera End berakhir. Dan karakter development yang didapat cuma sekarang tokoh utamanya bukan tokoh kuat yang misterius, melainkan tokoh kuat yang tidak lagi misterius. Jujur saya tidak merasa itu adalah akhir finale untuk season 1. Rasanya seperti cerita biasa kalau saya boleh jujur. Tapi mau bagaimana lagi? Ya, intinya Solo Leveling itu lumayan. Aku yakin semua orang yang membaca pasti terhibur dan berpikir ini adalah tokoh overpower terbaik sepanjang masa. Asal selama Anda tidak membaca manga The Eminence of Shadow. Ini manga satirical tentang tokoh kuat yang misterius. Alasan saya rekomendasi manga ini karena ada fans Solo Leveling yang membandingkan betapa superiornya Solo Leveling daripada manga ini. Walaupun manganya adalah manga satir, tapi ya mau bagaimana lagi, dia menang. Oke, itu saja. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dan jika Anda lihat berapa banyak shop yang saya punya, ya bisa dibantu kan? Atau kalian bisa share saja video ini ke fan guys Solo Leveling dan lihat reaksi mereka.